Kami tadi bersembilan, komisioner 2022-2027 sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Ini merupakan pertemuan pertama kami pertama kali ya sejak menjabat secara resmi, dan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Komnas HAM terkait situasi hak asasi manusia di Indonesia dan juga program-program yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah soal tindak lanjut dari laporan TPP HAM. Sebagai lembaga yang diberi mandat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan juga Undang-Undang 39 Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan lembaga yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, Komnas HAM sudah memiliki hasil penyelidikan dan juga selain itu Komnas HAM memiliki prosedur di dalam internal Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan ini merupakan satu bentuk pengakuan negara, ya, pengakuan resmi terhadap individu yang telah mengalami pelanggaran HAM yang berat, khususnya kasus-kasus yang sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Nanti jika tim TPP HAM ini menindak hasil TPP HAM ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mekanisme yang akan dibentuk, ya, apakah komite atau satgas, maka akan ada kebutuhan untuk mengetahui siapa yang menjadi korban dan berhak mendapatkan pemulihan misalnya. Nah, di Komnas HAM sendiri sampai saat ini ada 6.000 lebih sedikit berkas surat keterangan korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi oleh Komnas HAM dan itu sudah diberikan kepada korban. Tentu kita bicara jumlah korban yang jauh lebih besar daripada 6.000 itu. Nah, maka ke depan Komnas HAM salah satu komitmen kami untuk mendukung tindak lanjut upaya-upaya pemberian pemulihan bagi korban, kami siap mendukung pemerintah untuk upaya-upaya verifikasi korban agar mereka mendapatkan status yang resmi dan dapat mendapatkan haknya. Kalau dari Pak Presiden menarget nggak untuk yang yudisialnya selesai kapan gitu? Pak Presiden tidak menyebutkan itu dan kami memang lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki prosedur penyelidikan dan juga standar penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Karena memang salah satu yang menjadi perdebatan banyak muncul ya di media juga adalah soal berkas-berkas yang kemudian terhenti di Kejaksaan Agung. Komnas HAM periode 2022 dan 2027 ingin berangkat dari upaya mencari standar penyelidikan dan penyidikan yang disepakati oleh kedua lembaga ini. Dan kami meminta kepada Pak Presiden untuk mendukung Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik dalam soal penyelidikan dan penyidikan. Kita berharap dengan adanya perbaikan standar atau prosedur penyelidikan dan penyidikan tersebut di antara kedua lembaga ini, maka proses yudisial akan dapat berjalan dengan lebih efektif. Itu yang kami sampaikan kepada Pak Presiden. Tapi kalau dari Komnas HAM ada target khusus nggak? Mungkin di periode ini dapat selesai semuanya dari 12 itu mungkin yang yudisialnya. Karena kan dari beberapa masa jabatan Presiden kan ini belum terselesaikan semua kan Bu? Kami rasa yang sekarang harus dilakukan perbaikan standar prosedur dan penyelidikan dan penyidikan di antara kedua lembaga. Kalau itu belum tercapai, kami tidak bisa bicara kapan rentang waktu atau target yang dimungkinkan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara yudisial. Karena kita bicara prosedur pengadilan itu kan bicara prosedur yang sangat teknis, ya. Nah, itu yang perlu diperkuat. Bu, untuk berapa lama? Kami sudah bertemu dengan Kejaksaan Agung baru 1 kali, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kami bisa bertemu untuk membicarakan hal yang lebih teknis dan terkait prosedur-prosedur yang perlu diperkuat. Bu, dari 6.000 tadi itu dari berapa kasus Bu? 6.000 yang sudah mendapatkan pengakuan surat keterangan dari negara tadi Bu? Saya tidak hafal, tapi yang saya tahu dari kasus 1965, kasus penghilangan paksa, kasus Priok ya, kalau nggak salah, kasus Priok ya. Nah itu kalau pengalaman sebelumnya Bu untuk mendapatkan satu nama itu diberikan sertifikat berapa lama prosesnya Bu? Dalam setahun Komnas HAM itu bisa mengeluarkan kurang lebih 300 sampai 500 surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat. Karena itu melalui verifikasi individual ya. Jadi betul-betul kita cek korbannya, keluarganya. Nah biasanya untuk korban yang mendapatkan bantuan negara harus menyertakan surat ini tadi itu sebagai salah satu syaratnya karena sudah terverifikasi. Kalau mekanisme pemulihan ini kan belum ada. Yang ini yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden itu kan
akan menjadi mekanisme pemulihan untuk pelanggaran HAM yang berat pertama yang resmi dibentuk oleh Presiden. Yang ada sampai saat ini adalah bantuan atau pelayanan bagi korban pelanggaran HAM berat yang tersedia di LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, berupa bantuan medis dan pelayanan psikososial. Tapi di luar itu belum ada. Maka penting agar nanti mekanisme pemulihan yang dibentuk oleh sebagai tindak lanjut dari TPP HAM ini dapat merumuskan prosedur yang tepat tetapi juga mudah bagi korban sehingga mereka bisa mendapatkan hak mereka. Kalau misalnya ada target dari 12 pelanggaran HAM berat ini kira-kira bisa butuh waktu berapa lama sih? Maksudnya kan kategorinya kan memang berat gitu, apalagi berkasnya tadi kerjasama dengan kejaksaan juga. Maksudnya mungkin butuh berapa lama gitu? Saya rasa nggak bisa ada rumusnya ya seperti itu. Misalnya kasus Paniai saja yang terakhir diadili itu kan terjadinya tahun 2014. Itu butuh berapa tahun? 14 sampai 2022 ya, butuh 8 tahun ya. Berarti kalau 12 kasus ya tentu kita nggak bicara waktu 1 tahun 2 tahun. Kalau prioritas Bu dari 12 kasus itu yang mau digarap dulu sama Komnas HAM apa Bu? Dari 12 yang sudah dirilis itu. Kemungkinan besar. Kayaknya kita belum sepakati. Tapi kami akan membuka kembali berkas-berkas yang lama untuk mempelajari mana berkas yang siap untuk kita perbaiki misalnya hasil penyelidikannya. Begitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu. Baik, makasih.